Bab 16, Raungan Binatang. Tangan Giok Zhao Liner seperti pisau, memancarkan semburan sinar cahaya berwarna-warni, membelah menuju tirai tipis yang tebal. Di saat yang sama, dia berputar seperti pelangi dan mencoba melompat ke pohon besar di luar hutan batu lagi. Tapi kera raksasa berdarah berlengan 4 menjadi lebih fleksibel di hutan batu dan berubah menjadi aliran darah yang membubung ke langit, akan mencabik-cabik Zhao Liner di udara. Tampaknya akan sangat sulit bagi Dewi Kerajaan untuk menghindari cengkeraman iblis. Namun hal-hal selalu tidak terduga. Pada saat ini, cahaya dan bayangan perak meluncur dari kedalaman hutan lebat dengan kecepatan tinggi. Dalam sekejap, ia menghempaskan kera raksasa berdarah itu, menangkap Zhao Liner di udara, dan kemudian melompat dan bergegas ke pohon yang menjulang tinggi di dekatnya. Tak satu pun kera raksasa di dekatnya yang menghentikannya. Xiao Chen mendongak kaget dan melihat bahwa itu adalah binatang suci kecil bertanduk. Sebenarnya dialah yang menyelamatkan Zhao Liner. Tubuh lemahnya bahkan tidak setinggi 1 meter, dan terlalu lemah dibandingkan kera raksasa berdarah berlengan 4. Namun barusan ia benar-benar menghempaskan kera raksasa mirip bukit itu. Sulit membayangkan apa yang ada di dalam tubuh mungilnya. Kekuatan macam apa yang dikandungnya. Mengaum. Kera raksasa berdarah itu meraung marah, memimpin selusin kera raksasa melompat, memanjat pohon yang menjulang tinggi, dan mengepung Pegasus kecil. Namun, Pegasus kecil itu bergerak sangat cepat, secepat kilat, dan muncul di puncak pohon dalam sekejap. Percepat. Zhao Liner mendesak unicorn kecil itu dengan suara yang menyenangkan. Sepertinya mereka sudah akrab satu sama lain. Xiao Chen teringat kata-kata Wang Zifeng, hanya gadis murni yang bisa mendekati binatang suci bertanduk satu itu. Dalam sekejap, dia tiba-tiba menyadari bahwa unicorn kecil itu mungkin telah bersama Zhao Liner dalam 2 hari sejak dia menghilang, atau keduanya bahkan pernah bertemu sebelumnya. Meskipun selusin kera raksasa sangat cepat, mereka tidak dapat mengejar Pegasus kecil yang ajaib. Akhirnya, kera raksasa berdarah berlengan 4 itu menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan panjang, mengeluarkan seberkas cahaya terang dari tubuhnya, mulut, ke arah belakang binatang suci kecil bertanduk satu itu. Hancurkan! Xiao Chen terkejut. Ia terkagum-kagum dengan kemampuan ajaib kera raksasa yang mampu memiliki kekuatan magis yang nyaris magis. Pegasus kecil memperhatikan fluktuasi energi di belakangnya, dan tanduk seperti batu giok bersinar terang. Saat dia berbalik, sambaran petir perak menari keluar dari tanduk, langsung mengenai cahaya menyilaukan yang mengejar. Xia Guang akhirnya meledak menjadi cemerlang sinar cahaya dan kemudian runtuh pada saat yang sama. Gelombang energi yang kuat mengamuk di hutan. Di mana cahaya cemerlang meletus, sebagian besar hutan hancur dalam sekejap. Daun-daun beterbangan, serbuk gergaji beterbangan di langit, dan sebuah lubang besar muncul di tanah. Xiao Chen sangat terkejut. Seorang ahli biasa pasti tidak akan mampu menahan serangan seperti itu. Kedua binatang tersebut memiliki kekuatan magis yang luar biasa, terutama Pegasus kecil yang masih sangat muda dan memiliki kemampuan yang begitu ajaib. Sulit membayangkan betapa kuatnya ia ketika sudah besar nanti, layak menjadi binatang suci. Binatang suci unicorn kecil itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata seperti anak panah perak yang ditembakkan. Selusin kera raksasa menengadah ke langit dan mengaum di malam bulan purnama. Mereka terlihat sangat marah, namun tidak ada yang bisa mereka lakukan tentang itu. Xiao Chen juga sangat menyesal,
dia sempat menjaga Zhao Liner, namun pada akhirnya binatang suci unicorn kecil itu benar-benar menyelamatkannya. Pada saat ini, dia merasa lebih dari selusin kera raksasa. Jelas-jelas memusuhi dia tidak bisa lagi tinggal di hutan batu dan mundur menuju puncak kecilnya. Pada saat ini, terjadi sesuatu yang mengejutkan Xiao Chen. Kera raksasa berdarah berlengan 4 itu benar-benar menggali kristal jernih dari tubuh kera raksasa yang mati dan kemudian menelannya. Awalnya, setelah ia memancarkan seberkas cahaya dan menyerang Pegasus kecil, ia tampak tertekan, namun, setelah menelan kristal tersebut, ia dengan cepat mendapatkan kembali energinya, dan cahaya samar terpancar dari seluruh tubuhnya. Mungkinkah itu pil iblis legendaris? Tapi sepertinya tidak. Xiao Chen kembali ke Xiao Feng dengan kaget. Mengaum. Lebih dari selusin kera raksasa mengaum bersama dan kembali ke hutan batu bersama mayatnya. Dalam 2 hari berikutnya, Zhao Liner tidak muncul dan sepertinya sudah menyerah. Namun Xiao Chen tidak berani gegabah sama sekali. Ia tidak percaya Dewi Kerajaan ini akan berhenti sampai di sini. Selusin kera raksasa jelas agak memusuhi Xiao Chen dan tidak serasi seperti pada awalnya. Xiao Chen tahu sudah waktunya berpindah lokasi. Ketika dia melakukan perjalanan melalui daerah di mana Tyrannosaurus Rex berkeliaran, dia menemukan sisa-sisa banyak binatang besar, dan dia tidak tahu jenis hewan apa itu, berkisar antara 3 hingga 4 meter hingga lebih dari 10 meter, padat dan menakutkan, dan itu jelas semuanya sisa-sisa hewan yang dimakan Tyrannosaurus. Ketika Xiao Chen melewati tumpukan tulang, dia secara tidak sengaja menemukan batu kristal merah, yang sebesar ibu jari dan seterang permata. Hatinya tergerak. Bukankah kera raksasa berlengan 4 itu menelan batu kristal serupa? Hanya saja warnanya berbeda. Memegang batu kristal merah jernih di tangan Anda dapat dengan jelas merasakan energi murni yang terkandung di dalamnya. Xiao Chen sedikit terkejut, pil iblis. Dia menggunakan teknik pemurnian Qi yang diukir pada tablet batu kuno untuk memandu energi spiritual yang sangat murni ini untuk mengalir ke dalam tubuhnya. Sesaat kemudian, tangan Xiao Chen mengeluarkan suara yang tajam. Tombak merah yang semula jernih kini memiliki kilau redup dan hancur berkeping-keping. Saat energi spiritual terakhir diserap oleh Xiao Chen, tiang tersebut langsung berubah menjadi untuk bedak. Energi spiritual yang terkandung dalam kristal tersebut sebenarnya tidak lemah, dan sangat mudah untuk diserap. Dibandingkan dengan kecepatan menyerap esensi langit dan bumi, entah berapa kali lebih cepat. Kalau bukan apel iblis, itu benar-benar bisa disebut batu spiritual. Namun, Xiao Chen sangat bingung. Hanya sebagian kecil dari energi spiritual yang diserapnya yang memberi nutrisi pada tubuhnya yang terluka, sementara lebih banyak energi spiritual menghilang tanpa jejak dan dikumpulkan di suatu tempat yang tidak diketahui. Xiao Chen menggunakan Xuan Gongnya untuk melihat ke dalam meridiannya sendiri, mencari jejak esensi spiritual tersebut. Tiba-tiba ia melihat titik cahaya keperakan di kaki kirinya, yang ditransformasikan oleh esensi besar yang terkandung dalam telur naga, terkondensasi dengan titik Sangqiu, dibandingkan dengan titik akupuntur lainnya, seolah-olah didewakan. Membaca www.uukansu.com seperti cahaya terang di malam yang gelap. Pada saat yang sama, dia menemukan ada rona merah yang tidak terlihat di titik Sangqiu di kaki lainnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa hal yang sama juga terjadi di kaki lainnya. Namun energi spiritual yang terkandung di dalam batu kristal jauh dari sebanding dengan telur naga,
saya bertanya-tanya apakah fenomena pendewaan serupa akan terjadi setelah energi spiritual terkandung dalam jumlah yang cukup di masa depan. Xiao Chen tidak menuju ke kedalaman pulau, melainkan bergerak secara horizontal sejauh beberapa mil dari habitat kera raksasa, di dekat tebing batu. Ia masih berada di tepi wilayah Tyrannosaurus. Karena hanya di dalam wilayahnya, jumlah binatang menakutkan itu relatif sedikit. Dilihat dari kondisi fisikan, ia saat ini, dia tidak cocok untuk pertarungan sengit dengan binatang buas. Sekarang sudah senja, dan Xiao Chen sedang berlatih dengan tenang di tebing batu, memulihkan luka-lukanya. Raungan serigala tiba-tiba terdengar dari hutan pegunungan yang jauh, diiringi auman binatang buas lainnya. Xiao Chen tidak peduli pada awalnya, karena serigala itu terlalu lemah di pulau terpencil ini, dan ada banyak binatang buas yang lebih kuat darinya. Namun kemudian terdengar auman singa, auman harimau, jeritan kera, dan hutan tak jauh dari situ mulai bergetar, seolah-olah banyak binatang buas yang sedang bertarung. Xiao Chen berhenti berlatih dan ingin melihat apa yang terjadi. Ketika dia sampai di hutan ini, pertarungan antara binatang buas hampir berakhir. Ada banyak binatang buas di hutan, kabut darah mengepul, dan bau darah yang menyengat memenuhi hutan. 2 ekor singa raksasa, sebesar gajah raksasa, lehernya patah dan tubuhnya tergeletak di hutan. 7 atau 8 ekor harimau hitam bermata 3, tubuhnya terkoyak, tergeletak di rerumputan. 2 ekor elang raksasa setinggi 5 hingga 6 meter panjang. Dada dan perut mereka ditusuk dan digantung di pohon raksasa. 3 beruang raksasa bertanduk satu sepanjang 5 hingga 6 meter, kepalanya dipisahkan dari tubuhnya dan jatuh di atas satu sama lain. Sebenarnya ada lusinan binatang aneh tergeletak mati di sini. Bab 17, Pendewaan Akupuntur. Ini adalah pembantaian binatang buas yang jarang terjadi, dan hukum rimba memang sangat kejam. Hal ini karena tidak banyak binatang buas di wilayah Tyrannosaurus, dan tidak ada binatang tirani seperti Raja Binatang. Jika tidak, pertarungan antar binatang buas mungkin akan lebih tragis dan kejam. Ada darah di mana-mana, dan mayat binatang di depan saya sangat mengejutkan. Mereka sepertinya telah dibantai di sebuah gua kuno, dan sebagian besar binatang buas itu mati di depan pintu masuk gua. Tampaknya ini awalnya adalah gua kuno yang tertutup. Selama bertahun-tahun, batu-batu besar yang menghalangi pintu masuk gua secara bertahap retak. Saat ini, gua kuno tersebut telah terkena cahaya dan menarik binatang buas untuk saling membunuh. Pemenang terakhir adalah serigala dewa. Rambut birunya bersinar dengan cahaya yang berkilauan, mengalir dengan energi yang aneh, seolah-olah diukir dari batu suci berwarna biru. Panjangnya bisa lebih dari 3 meter dan tinggi 1 meter 67 meter dibandingkan dengan binatang buas lainnya. Ia terlihat sangat kecil, tetapi ia memancarkan keganasan yang menakjubkan dan menampakkan roh jahat yang tragis. Hal yang paling ajaib adalah ia memiliki sepasang sayap berwarna biru. Sepasang sayap serigala bisa mencapai panjang 5 atau 6 meter jika direntangkan, dan sinar biru yang mengalir pada sayap tersebut bahkan lebih melimpah di bagian tubuh lainnya. Selain itu, serigala ini sebenarnya memiliki 3 mata, mata vertikal ketiga seterang safir, namun memancarkan cahaya jahat, jika dilihat langsung membuat orang merasa sangat berbahaya. Mampu bertahan hidup menghadapi begitu banyak binatang buas yang saling membunuh sudah cukup untuk menunjukkan betapa ganas dan menakutkannya serigala dewa. Ia telah menghilangkan batu-batu yang menghalangi pembukaan gua,
dan hendak berjalan ke dalam gua kuno, tetapi dalam sekejap ia sepertinya merasakan sesuatu. Ia melihat ke arah di mana Xiao Chen bersembunyi, sepasang mata ganas melintas, dengan darah, dan panah vertikal di dahinya. Matanya berdenyut dengan cahaya biru, dan aura jahat memenuhi udara. Bahaya mengancam Xiao Chen, tetapi ketika serigala dewa menoleh, Xiao Chen melihat luka mengerikan di sisi kiri lehernya. Jelas sekali, ia terluka parah selama pertarungan. Sebuah lubang besar berdarah robek dari sisi leher hingga dada dan perutnya. Satu sayap biru menggantung rendah dan hampir robek. Ada tulang putih padat di antara dada dan perutnya. Semuanya terbuka, dan darah biru aneh mengalir ke seluruh lantai. Aduh! Serigala aneh misterius itu menengadah ke langit dan mengeluarkan raungan, lalu berubah menjadi cahaya biru dan bergegas menuju Xiao Chen, membawa aura tragis dan berdarah. Namun saat ia melompati dan mendarat, tubuh serigala itu bergetar dan hampir jatuh ke lantai hutan. Xiao Chen merasa lega, serigala ilahi ini baru saja berada di akhir kekuatannya. Ketika serigala ganas itu membuka mulutnya yang berdarah dan menerkamnya dengan taringnya yang terbuka, Xiao Chen meninggalkan bayangan di tempat. Setelah menghindarinya, kaki kanannya menyapu dan memukul keras tulang putih serigala dewa yang terbuka. Serigala dewa itu memang begitu ganas hingga tubuhnya hanya bergetar beberapa kali bahkan tidak mundur selangkah, apalagi terjatuh ke tanah. Kaki Xiao Chen, yang cukup kuat untuk memecahkan sebuah monumen dan memecahkan batu, sebenarnya tidak menendang tulang-tulang serigala yang terbuka itu hingga berkeping-keping. Bisa dibayangkan betapa kerasnya tulang-tulang serigala dewa itu. Aduh! Serigala bermata tiga mengeluarkan raungan yang melengking, dan rasa sakit yang hebat membangkitkan semua keganasannya. Bulu serigala biru di tubuhnya berdiri terbalik, meledak dengan aliran cahaya biru yang menakutkan, dan cahaya cemerlang terus bersinar. Ia bergegas menuju Xiao Chen lagi pada saat ini, kecepatannya sangat cepat, bergerak seperti cahaya biru. Namun, tiba-tiba ia jatuh di udara seolah-olah kehilangan seluruh kekuatannya. Benar saja, ia berada di ujung kekuatannya. Setelah kilatan cahaya terakhir, sebelum ia dapat memamerkan kekuatannya, ia benar-benar tidak dapat bertahan. Hati biru yang patah keluar dari mulutnya. Xiao Chen diam-diam ketakutan. Jika serigala dewa tidak menderita kerugian besar, dia tidak akan mampu mengatasinya. Melihat hutan yang diwarnai merah darah, serta mayat binatang buas, dan kabut darah yang mengambang, Xiao Chen berjalan menuju pintu masuk gua kuno di depan. Dia ingin melihat apa yang ada di dalam gua kuno yang banyak binatang buas itu, binatang buas yang diperjuangkan, rahasia. Gua kuno itu sangat kosong dan besar, jika semua pintu masuk gua yang tertutup dibuka, raksasa seperti naga jahat berlengan 8 mungkin bisa merangkak masuk. Tiba-tiba, ekspresi Xiao Chen membeku, dengan cahaya redup dari pintu masuk gua, dia bisa melihat bahwa sepertinya ada sesuatu yang besar merangkak jauh di dalam gua kuno. Melihat lebih dekat, saya menemukan ada area putih di depan saya, itu adalah kerangka putih besar. Untungnya itu bukan makhluk hidup. Xiao Chen berjalan maju. Kerangka besar itu seperti segunung tulang, ini pasti kerangka naga yang ganas, jika tidak, mungkin tidak akan ada binatang sebesar itu. Kerangka yang terpelihara dengan baik ini memiliki panjang 40 hingga 50 meter dan tampaknya sangat mirip dengan Stegosaurus yang tercatat di buku-buku kuno. Ini adalah spesies ganas di antara klan naga.
Cahaya samar muncul jauh di dalam gua kuno setelah Xiao Chen masuk. Dia menemukan bahwa itu ternyata adalah kristal naga. Itu sebesar kepala manusia, dan gua kuno yang gelap tidak bisa menyembunyikan kecemerlangannya. Xiao Chen benar-benar terkejut. Dibandingkan dengan kristal yang biasa dia lihat, kristal ini terlalu besar. Kristal naga sangat jernih, dan cahaya ilahi luar biasa. Semakin dekat Anda ke cahaya, semakin terang jadinya. Cahayanya secemerlang awan ilahi. Tidak ada keraguan bahwa ini adalah harta terbaik di antara yang terbaik. Banyak binatang buas yang saling membunuh, tidak diragukan lagi karena kristal naga ini. Ini adalah makam naga liar. Xiao Chen keluar dari gua naga dengan cepat, dia ingin pergi dari sini secepat mungkin. Berjalan di hutan yang berlumuran darah hewan, Xiao Chen mengambil lebih dari selusin batu kristal dari bangkai hewan yang robek, dan kemudian terbang menjauh. Binatang biasa tidak memiliki kristal di tubuhnya, hanya binatang buas eksotik yang memilikinya. Mayat puluhan binatang buas pasti memiliki puluhan kristal, tetapi Xiao Chen tidak punya waktu untuk mengumpulkannya. Jika kristal naga yang diidam-idamkan oleh banyak binatang buas diperhatikan oleh binatang jahat di hutan, itu mungkin akan menyebabkan tragedi lain. Membungkus kristal naga yang indah dengan pakaian, Xiao Chen dengan cepat kembali ke tebing batu tempat dia tinggal sementara. Setelah lebih dari setengah jam, raungan datang dari daerah itu lagi, dan Xiao Chen melihat beberapa binatang buas terbang di antara tebing batu, bergegas menuju hutan yang penuh dengan bau darah. Ada serigala dewa di antara mereka. Serigala itu tingginya bisa 5-6 meter dan tingginya hampir 3 meter. Cahaya biru bersinar di sekujur tubuhnya. Sepasang sayap biru terbentang hingga ketinggian 12 atau 13 meter. Hembusan angin bertiup, dan ada juga api, di tengah dahinya, ada mata vertikal berwarna biru, dan bahkan lebih dingin. Ini 2 kali lebih besar dari serigala dewa yang menyerang Xiao Chen. Ada gelombang lolongan serigala yang menakutkan datang dari langit, dan gelombang suara besar bergulung dan bergejolak di langit, seperti semburan guntur yang teredam. Mereka mungkin adalah pemimpin binatang buas di hutan tertentu. Binatang buas yang mati menjadi makanan bagi mereka yang datang setelah mereka. Tidak sampai langit menjadi gelap tempat itu berangsur-angsur kembali damai, tetapi masih banyak lagi tulang kerangka binatang. Ketika Wan Lai terdiam, Xiao Chen menyegel dirinya di gua tebing dengan batu besar, memegang kristal naga besar yang jernih di tangannya, dan mulai menjalankan Xuan Gong, menggunakan Qi yang diberikan Tuhan. Teknik pemurnian menyerap esensi naga murni dalam kristal naga. Jika orang luar melihat pemandangan di depan mereka, mereka pasti akan tercengang. Kristal naga besar itu sebenarnya membutuhkan kedua tangan untuk memegangnya. Cahaya ilahi sangat cemerlang, dan ada ribuan sinar cahaya, yang memantulkan kecemerlangan di dalamnya, gua. Sensia tampak hidup, terus-menerus mengalir ke dalam tubuh Xiao Chen, sementara kristal naga besar perlahan menyusut. Ini adalah momen panen yang menyenangkan, dan esensi naga yang murni dan agung terus mengalir menuju tubuh Xiao Chen melonjak. Cahaya terang beredar di dalam gua seperti gelombang air, dan akhirnya menyatu di tubuh Xiao Chen. Setelah 1 malam, kristal naga menyusut sebagian besar ukurannya, dan Xiao Chen sudah diselimuti cahaya pekat. Pada siang hari, kristal naga telah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan, dengan ribuan warna keberuntungan menerangi gua. Setelah lebih dari 1 jam,
kristal naga telah mengecil menjadi seukuran telur merpati dan berubah menjadi manik sebening kristal. Saat itulah Xiao Chen berhenti dan membuka matanya. Benar saja, semua energi naga yang sangat besar berkumpul di titik akupuntur Sang Qiu di kaki satunya, sampai kristal naga hampir habis. Titik akupuntur ini akhirnya jenuh, dan titik cahaya terang muncul. Titik cahaya dan titik akupuntur terkondensasi sempurna. Titik cahaya adalah titik akupuntur, dan titik akupuntur adalah titik cahaya. Tampaknya sepenuhnya didewakan. Dibandingkan dengan titik akupuntur lainnya, ini seperti cahaya terang di dalam malam gelap. Telur naga langka mendewakan titik Sang Qiu di kaki kiri Xiao Chen, dan kristal naga langka mendewakan titik Sang Qiu di kaki kanannya. Dia sangat merasakan bahwa metode pemurnian Qi-nya sangat misterius, dan kekuatan sebesar itu benar-benar terintegrasi ke dalamnya. Masukkan 2 titik akupuntur. Terdapat 365 titik akupuntur positif dalam tubuh manusia. Jika setiap titik akupuntur positif dipadatkan menjadi sebuah titik cahaya dan 365 titik akupuntur positif tersebut didewakan seluruhnya, perubahan apa yang akan terjadi? Xiao Chen menantikan hari itu. Bab 18, Serangan Kejam. Xiao Chen memurnikan kristal naga langka, dan hampir semua energi naga agung terkondensasi ke titik Sang Qiu di kaki kanannya. Hanya sebagian kecil energi naga yang bergabung ke dalam tubuhnya yang terluka, meskipun ini membuat lukanya jauh lebih baik. Zhao Liner tidak muncul selama 3 hari, tapi dia pasti tidak akan melepaskan kesempatan untuk membunuh Xiao Chen. Lagi pula, yang dia dan Xiao Chen perebutkan adalah waktu, dan sambaran petir bisa muncul kapan saja. Xiao Chen sangat membutuhkan waktu untuk pulih dari luka-lukanya, jadi dia terus mengatur nafasnya di hutan perawan selama beberapa hari. Pulau ini sungguh misterius. Xiao Chen menemukan jejak banyak raksasa di wilayah terluar wilayah Tyrannosaurus. Banyak di antaranya adalah binatang purba. Misalnya, macan tutul dewa yang mampu mencabik-cabik gajah raksasa, buaya raksasa purba yang panjangnya lebih dari 20 meter, kelabang emas raksasa setebal mulut mangkuk. Aku bahkan mendengar semburan auman naga datang dari kedalaman pulau. Tentu saja, mereka sama sekali bukan naga jahat berlengan 8 dan Tyrannosaurus kuno. Itu adalah spesies naga yang tidak diketahui. Energi spiritual tumbuh-tumbuhan itu seperti tetesan, dan cahaya hijau terus-menerus bersinar di pegunungan dan hutan. Energi spiritual di sekitar Xiao Chen padat, dan cahaya hijau kabur mengelilingi tubuhnya. Sutra esensi tumbuh-tumbuhan murni mengalir ke dalam tubuh, dan tubuh yang terluka ditutupi oleh awan hijau lembut, terus-menerus melembabkan. 2 hari lagi telah berlalu, dan kondisi fisik Xiao Chen jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia memutuskan untuk pergi dan mengamati apa yang dilakukan Zhao Liner. Tidak mungkin pihak lain mengubah niat awalnya untuk membunuhnya. Langkah selanjutnya mungkin adalah pembunuhan yang luar biasa, jadi sangat perlu untuk menyelidikinya. Melewati kawasan yang sering dihantui Tyrannosaurus, Xiao Chen berjalan melewati hutan perawan yang lebat, menghindari segala jenis binatang buas, dan akhirnya kembali ke pinggir pulau, tiba di dekat rumah bambu hijau yang dibangunnya. Danau kecil berbentuk safir ini sangat jernih, memantulkan dengan jelas langit biru dan awan putih, dikelilingi oleh wisteria dan bunga warna-warni yang mekar di hamparan luas, dan keharuman bunga yang menyegarkan meresap ke seluruh hutan. Rumah bambu itu hijau dan hijau, dihiasi beberapa tanaman merambat dan bunga. Kain kasasutra digantung di rotan di depan rumah bambu,
bergoyang lembut tertiup angin. Rumah bambu yang dibangun oleh Xiao Chen kini menjadi kediaman Zhao Liner. Ini benar-benar sebuah piala yang pantas untuk menyandang nama tersebut. Namun, Xiao Chen tidak melihat Zhao Liner. Dia mulai menjelajah sekitar sini. Tiba-tiba pupil matanya menyusut. Ada 5 rumah bambu yang baru dibangun jauh di dalam hutan lebat 100 meter dari danau kecil. Apalagi dia melihat sosok aneh. Dia adalah seorang pemuda jangkung, mungkin berusia 20-an, memiliki rambut coklat panjang dan kulit yang sangat putih, namun matanya agak seram, sehingga menyulitkan orang untuk memiliki kesan ramah. Siapa ini? Xiao Chen berdiri diam di hutan lebat, memperhatikan pria berambut coklat itu. Tidak lama kemudian, sejumlah besar burung laut terbang di hutan menuju pantai, dan 2 sosok berjalan melewati hutan dan berjalan menuju ke sini dengan cepat. Mereka laki-laki dan perempuan, keduanya berumur sekitar 20 tahun. Rambut mereka berwarna coklat muda. Dilihat dari pakaian mereka, mereka sepertinya adalah pengiring laki-laki di depan rumah bambu. Keduanya memberi hormat pada yang berambut coklat, manusia bersama-sama. Pemuda berambut coklat itu melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar mereka pamit, lalu berkata, apakah belum ada jejak mereka? Ya, tuanku, tidak ada kapal di laut. Pemuda berambut coklat itu sedikit mengernyit dan berkata, laut terlarang jarang menjadi tenang. Tidak ada kekuatan misterius yang menghalanginya. Seharusnya tidak ada terlalu banyak bahaya. Mengapa mereka belum sampai? Apakah mereka bertemu dengan orang itu? Seekor naga. Kemudian, dia menoleh untuk melihat rumah bambu hijau ke arah danau kecil. Setelah hening sejenak, dia berkata pada dirinya sendiri, dia sangat cantik. Bahkan binatang suci unicorn pun mengikuti dia. Dia benar-benar secantik bidadari. Petugas laki-laki yang berdiri di sampingnya berkata, kalau Anda suka Pak, kenapa tidak? Huff. Pria berambut coklat itu mendengus dingin, menyela kata-katanya, dan berkata, kalau begitu, sebaiknya kamu tutup mulut. Saat orang-orang kita tiba, bantu dia menyingkirkan musuh jahat itu dulu. Aku akan melakukannya sendiri. Perhitungan. Di hutan lebat, Xiao Chen mundur dengan tenang. Zhao Liner. Ketika Xiao Chen membaca nama ini, 2 sinar cahaya ilahi keluar dari matanya. Pihak lain telah berkumpul dengan orang-orang dari alam abadi dan bersumpah untuk membunuhnya. Sekarang, ada musuh yang begitu kuat, dan dia harus menghela nafas bahwa kecantikan memang senjata paling ampuh. Kecantikan Zhao Liner justru membuat pria berambut coklat ini bertekad untuk membantunya. Dia kini punya 2 pilihan, satu segera melarikan diri ke kedalaman pulau, dan satu lagi menunggu kesempatan untuk mengambil tindakan terlebih dahulu. Ia adalah orang yang tegas. Setelah beberapa pemikiran ia memutuskan untuk menyerang terlebih dahulu dan melemahkan kekuatan lawan terlebih dahulu, agar tidak membuatnya semakin terisolasi dan pasif ketika bantuan mereka datang. Xiao Chen dengan hati-hati mencari dan mengamati di dekatnya dan menemukan bahwa di dekat rumah bambu hijau yang baru dibangun, ada 3 orang yang disembunyikan dalam rahasia untuk melindungi keselamatan pria berambut coklat. Kemudian, Xiao Chen menemukan 3 orang di kebun kelapa di tepi pantai. Dilihat dari pakaian mereka, mereka semua seharusnya menjadi pelayan pria berambut coklat itu. Mereka memandang laut dari berbagai arah, jelas menunggu datangnya bantuan. Setelah berulang kali mengamati tepi pulau, Xiao Chen memutuskan untuk mengambil tindakan. Kebun kelapa di tepi pantai lebat dan hijau,
ketiganya menempati satu sisi, terpisah lebih dari 500 meter. Xiao Chen diam-diam mendekati salah satu dari mereka di hutan lebat. Tidak ada senjata di tangan, tetapi itu adalah senjata terbaik. Cahaya dingin muncul, dan Anda bisa menjadi pangeran dengan satu jari. Darah berceceran dan Xiao Chen terbang kembali. Tenggorokan petugas berambut coklat patah dan dia jatuh ke lantai hutan. Tidak ada intoleransi. Jika tidak membunuh musuh maka akan dibunuh oleh musuh. Hanya dengan membunuh secara tegas barulah dapat bertahan hidup. Dia mulai mendekati target kedua, tetapi ketika dia masih 7 meter jauhnya, sebuah kelapa matang jatuh ke pasir dengan bunyi pop, menyebabkan petugas menoleh ke belakang setelah mendengar suara tersebut. Xiao Chen segera meningkatkan kecepatannya. Dia mencapai batas peningkatannya, lalu melompat, memutar pinggangnya dan mengayunkan kakinya ke udara, menyapu tenggorokan lawan. Semua itu terjadi secepat kilat. Petugas juga waspada dan tidak menjadi bingung karena kejadian yang tiba-tiba itu. Secara naluriah ia mundur dengan cepat dan menekuk lengannya untuk melindungi dirinya. Ledakan. Kaki kanan Xiao Chen seberat 1000 batu, seketika meremukkan lengan petugas berambut coklat itu. Meski rasa sakit yang parah membuat fitur wajahnya berubah, kesadarannya masih jernih, dan dia buru-buru berteriak, "Ini dia." Petik 2. Telapak tangan kanan Xiao Chen bersinar terang, seperti pedang surgawi yang membelah kehampaan, saat cahaya cemerlang melintas. Kepala pelayan berambut coklat itu terbang menjauh, membawa serta hujan darah yang besar, dan Xiao Chen mundur seperti terbang. Teriakan petugas itu hilang ditelan suara deburan ombak di tepi pantai. Maya. Tanpa kepala itu menyemburkan darah dan jatuh ke pasir. Bau darah memenuhi hutan, dan Xiao Chen sudah lama menghilang. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.